Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, serta rahmat rezeki dan rahmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara, pada kesempatan ini saya akan menegaskan salah satu pembahasan kita kemarin, pembahasan tentang mengenal diri yang sebenar-benarnya diri. Kenapa ini saya tegaskan? Karena ini sangat penting, sebab mengenal diri itu jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mengenal Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah di dunia, maka mustahil kita bisa mengenal Allah di akhirat. Inilah pentingnya mengenal diri. Subhanallah. Saudara, setelah kita mengenal diri yang sebenar-benarnya diri atau diri sejati, pasti dia mengenal Tuhannya. Seperti dikatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Tapi bukan berarti diri kita itu Tuhan, bukan. Jangan sampai disalahfahami. Makanya kita perlu betul-betul belajar kepada orang-orang yang betul-betul mengerti jalan ini. Kalau tidak, pasti tersesat. Mari kita betul-betul belajar, saudara, agar kita bisa mengenal Allah. Kita bukan Tuhan, tapi kita adalah sifat Tuhan. Sekalipun Tuhan mengatakan sifatku itu tidak lain daripada aku, kita tidak boleh mengatakan aku ini Tuhan. Kita ini sifat Tuhan yang bernama Allah. Allah juga bukan Tuhan, tapi dia adalah nama. Allah itu nama segala sifat. Subhanallah. Sekali lagi, sekalipun Allah atau Tuhan itu mengatakan sifatku itu tidak lain daripada aku, kita tidak boleh mengatakan aku ini Tuhan. Tidak boleh, kecuali Tuhan itu sendiri yang mengatakan
karena Dia tidak terbatas. Dia yang maha segalanya. Subhanallah. Saudara, setelah kita mengetahui atau mengenal diri kita seperti yang kita bahas malam, bahwa Muhammad itu nyata adalah insan atau manusia, dan insan itu nyata adalah alam yang besar dan alam yang kecil, artinya meliputi dan diliputi. Dan alam itu adalah rahasia Tuhan. Inilah yang dimaksud, insan itu rahasiaku, akulah rahasianya. Rahasia itu sifatku, sifatku itu tidak lain daripada aku. Seperti kita bahas kemarin, yang mana sih yang dimaksud alam? Alam itu yang ini, ruang kosong. Itulah yang dimaksud alam. Inilah diri kita. Ruang kosong, kelihatannya kosong, tapi sangat nyata dan senyata-nyatanya, sekalipun dia tidak punya wujud, tapi dia nyata. Begitu nyatanya, saking nyatanya, sebelum melihat sesuatu, dia yang terlihat terlebih dahulu, bukan yang lain. Begitu mata terbuka, tidak ada yang terlihat terlebih dahulu kecuali Dia. Inilah yang dimaksud Sayyidina Abu Bakar. Setiap mataku terbuka, tidak ada yang kulihat yang pertama kecuali Allah. Subhanallah. Inilah yang dimaksud kosong tapi ada tapi kosong, nyata tapi tidak berwujud. Subhanallah. Inilah ruang kosong, awal dan akhir segala nafas. Saudara, coba kita perhatikan sebentar keluar masuk nafas. Dari mana nafas itu dan kemana nafas itu kembali? Ya di sini-sini aja. Inilah yang disebut maharuan. Dan inilah yang disebut tak terbatas. Subhanallah. Bukan yang lain. Dan inilah disebut jauh, tidak berjarak, dekat, tidak tersentuh. Supaya saudara tahu semuanya. Kalau kita tidak belajar, saudara, kita tidak akan pernah tahu. Mari kita belajar kepada orang-orang yang betul-betul memahami jalan ini. Kalau tidak, kita akan pasti tersesat. Karena ilmu ini seperti ada di ujung tanduk. Begitu sedikit lengah, udah sesat. Hati-hati. Nah, ini juga penting sekali ingin saya sampaikan tentang
sholat. Semua gerakan-gerakan dalam sholat itu berkaitan dengan alam ini. Jadi gerakan sholat itu bukan asal buat, bukan asal bikin, tapi ada korelasi alam raya ini. Coba saudara perhatikan, mulai dari takbir. Perhatikan saudara, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Ini loh maha besar, tak terbatas. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini sebenarnya isyarat bagi orang yang berpikir. Sama dengan tahiyat, ketika kita membaca asyhadu an la ilaha illallah, tunjuk apa yang ditunjuk keluar. Kalau ini tidak ada tujuannya, untuk apa telunjuk ini menunjuk? Kalau tidak punya tujuan tertentu. Karena bisa saja kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah tanpa menunjuk. Tapi ini kan punya tujuan, ditunjuk. Dan misalnya juga kita ruku, sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya apa? Dialah segalanya. Naik Allah, turun Allah, naik Allah, turun Allah, sujud Allah, dia segalanya. Itulah sebabnya sering saya katakan, fanakan dirimu di dalam sholat. Bagaimana kita menfanakan diri dalam sholat? Putus kesadaran tentang diri sendiri dan kita masuk kesadaran tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kita selalu sadar setiap gerak itu bahwa Allah lah yang menggerakkan, bukan kita. Kalau ini bisa kita lakukan, luar biasa. Sekas jempol, sadar tentang Allah. Kalau kita selalu sadar tentang diri sendiri, lalu kita mengatakan akulah yang berbuat itu dan ini, na'udzubillah summa na'udzubillah. Demikian saudara, semoga bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.